Ya, salam Irene, salam Hyper Grace dalam Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Kita akan belajar lagi topik yang baru, yang nampaknya kontraindikasi. Ada dua term yang saya sengaja angkat untuk kita berpikir dan menyerap. Ya. Kristen ateistik. Jadi topik hari ini adalah Kristen ateistik. Dua term ini nampaknya memang berseberangan. Ateistik itu sifatnya tidak bertuhan. Ateistik. Ya. Kata bendanya ateis. Ini kata sifatnya ateistik. Ya. Jadi kekristenan tetapi nampaknya ateistik dalam arti terminologisnya adalah kita ngaku agama Kristen, kita ngaku orang Kristen, tetapi tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Ya. Ini memang fakta. Ya. Tanya, agama apa? Kristen. Percaya Yesus saja? Oh no. Ya. Jadi ada beberapa aliran di dalam agama Kristen khususnya yang tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Itu yang saya maksudkan Kristen ateistik. Kata Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Tetapi kemudian muncul doktrin Allah Trinitas. Tidak mengakui Yesus Kristus satu-satunya. Monoteistik. Yesus tidak diakui sebagai pencipta satu-satunya. Kekristenan sedang menyangkal Yudas 4. Coba kita lihat sebentar. Bukan ayat pokok, tetapi kita lihat dulu Yudas 4. Pakai ini saja apa? Pakai yang biasa saja, elektronik saja ya, supaya lebih cepat. Ya. Oke, kita baca 2-3. Sebab 2-3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dukung. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Theos kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya doktrin Allah Trinitas. Yesus itu salah satu, bukan satu-satu. Jadi doktrin Allah Trinitas telah melanggar ini. Satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang kita bilang Kristen ateistik. Mereka lebih percaya kepada dongeng bapak-bapak gereja tahun 325
keputusan musyawarah atau konsili bapak-bapak gereja tidak pernah kembali kepada ajaran Alkitab. Makanya Martin Luther keluar. Martin Luther mengatakan sola scriptura. Artinya kalau kita menalar sedikit, apa yang dihasilkan oleh konsili ada 21 konsili. Ya. Konsili terakhir tahun 1965. Ya. Nanti dicari saja. Itu semuanya di backup oleh penguasa dan disahkan, disosialisasikan. Semua hasil konsili tidak kembali kepada Alkitab. Makanya Martin Luther keluar 1517 atau awal abad ke-6. Dia menyampaikan 95 protes. Itu dalil, 95 dalil yang menentang gereja awalnya. Lalu dia mencetuskan 5 sola. Tapi Protestan mengkhianati perjuangan Martin Luther. Betul enggak? Protestan tidak melaksanakan sola scriptura. Tidak ada itu. Secara doktrinal, Protestan kembali kepada ajaran bapak gereja. Kembali ke konsili. Makanya poin keempat dari Martin Luther adalah solus Christus. Hanya Kristus. Walaupun Martin Luther masih terindikasi ada pemahaman Tritunggal, tetapi dia sudah mengatakan hanya Kristus. Jadi kita generasi ini belajar hanya Kristus. Oke. Mari kita lihat ya. Titus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Kita akan baca bersama. Di sini saja Pak ya. Titus 1 ayat 10 sampai 11. Kita baca bersama 2-3. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunnah. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Ya. Jadi kita menyesuaikan saja keadaan berpegang pada hukum sunnah. Sekarang ini ada banyak orang hidup tidak tertib, terutama mereka yang berpegang pada ajaran Trinitas. Ya. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ada satu isme yang lagi ngetop sekarang di TikTok, namanya Marcion. Marcion itu munculnya sudah pada awal abad kedua. Tolong dicari Pak Erik supaya kita bisa lihat bersama lah. Nah,
satu lagi Pak, yang di apa namanya? Ya ini. Abad kedua. Tolong di sini semua Pak. Enggak, kita sudah ada sih. Tinggal dicari itu sih keluar ya. Ada Marsion Pak. Iya, ini kita belum bisa. Ya itu. Ada tuh gambar. Nah, satu lagi bukan Pak. Ada gambar Marsion. Ini dia. Ya. Coba ke atas Pak. Atau sudah cepat. Jadi ini Marsion. Ya. Ini mereka buat kanon pertama. Ya, kanon pertama untuk Kristen itu kanon Marsion. Ini Marsion asalnya dari namanya asli, ini memang nama orang dari Sinope. Ya, sekitar tahun 144 Masehi. Ya. Nah, dia menolak, ya, jadi Marsion ini, ajaran Marsionisme itu menolak perjanjian lama. Perjanjian lama tidak dimasukkan. Kenapa? Karena mereka bilang Tuhan dalam perjanjian lama yang disebut Yod-Heh-Vav-Heh itu iblis. Mereka menyatakannya secara terbuka. Kemudian perjanjian baru mereka kebiri. Matius, Markus tidak ada. Semua yang berhubungan dengan perjanjian lama, yang ada linknya ke perjanjian lama, mereka hapus. Mereka nampaknya Kristen banget. Tetapi inilah yang disebut sebagai ateistik. Mereka cungkil keluar Yesus, ya. Katanya Yesus turun langsung dari sorga. Makanya tidak ada riwayat kelahiran Yesus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kitab Wahyu mereka buang. Mereka ambil 10 surat Paulus, surat Timotius dan Titus itu dibuang. Ya. Nah, ini baru muncul Trinitas, memang sudah ada dengkotnya. Ini muncul sekarang Marsion, lagi ramai ini. Kemudian ada Doketisme. Kemudian ada Christian Science. Ini Christian Science beti-beti dengan Marsion, beti-beti. Mereka mengandalkan kekuatan pikiran dan mulai memangkas ayat-ayat atau firman Tuhan yang menurut mereka tidak logis. Mereka pangkas. Orang Kristen siap? Kanon pertama menurut gereja itu kanon Marsion. Kanon pertama sekali. Jadi hati-hati, sangat tersamar. Sangat tersamar. Mereka kombinasikan, mereka akui Yesus adalah Bapa, tapi Bapa masih punya Bapa.
Ini pusing. Nah, kalau kita tidak siapkan diri, orang akan tergerus. Kemarin ada yang masuk langsung menyerang pribadi, dibilang jadi, Nana kan sudah dipecat oleh GPDI. Kita bilang kalau GPDI berani pecat kita, artinya pengadilan. Kita akan memperkarakan GPDI dan secepatnya GPDI dibubarkan kalau boleh. Ya, sebab kita sudah muak dengan organisasi kumpulan para perampok ini. Coba kalau ikuti itu, tiap hari ada berita Ketua Majelis Pusat MP, ya, itu punya 2 anak di luar. Itu sudah tidak jadi rahasia di dalam lagi. Memang dorong sebongkar. Ya. Sudah ada bukti, tapi Ketua MP masih saja tidak tahu malu. Jadi itulah GPDI sekarang jadi sarang penyamuk, penjahat. Ini lagi ramai lagi persepuluhan. Ini berapa hari? Kita cari sekarang ada. Mereka muncul langsung persepuluhan. Ya. Sampai ada keluar pernyataan bahwa biar tinggal berapa, 10 kakak atau 100, kita tetap ajar persepuluhan. Senin tahun malu. Dorong lupa cacing kepanasan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Ya. Ada Kristen yang ateistik. Kristen itu harusnya percaya kepada Yesus saja. Ya. Dia adalah Bapa kekal kita. Ya. Persoalan yang tidak habis-habisnya adalah Yesus memiliki dui natur. Dia, Ivan, Yesus punya dui natur ya? Tidak. Nah, yang Anda tahu, yang diajarkan itu Yesus punya dui natur. Dui natur, dia manusia 100% dan Allah 100%. Mari kita menalar ya, mari kita menalar supaya kita jangan terlalu dulu lah. Ya, kalau bodoh, jangan terlalu bodoh lah. Kalau Yesus punya dui natur, natur pertama itu adalah katanya Allah 100%. Nah, ini kita mau tanya, Allah yang mana yang 100%? Allah yang mana yang 100%? Allah yang Eloah, Elohim, ya, atau Elah? Allah yang mana ini 100%? Ini kan ngawur. Ya. Itu ngawur pertama. Kumuran kedua, ya, jadi ngawur kumuran. Ya. Kalau Allah 100% adalah
tuna logika kalau dia manusia 100%. Bisa tangkap nggak? Betul enggak, Pastor Mansari? Kalau dia Allah 100%, tidak mungkin dia manusia juga. Karena sudah 100%, artinya absolutely dia Allah. Bagaimana dia bisa manusia 100% juga? Kalau dia manusia 100%, dia pasti bukan Allah. Betul dong? Ya kenapa kita mau didungu-dungui selama ini? Kemudian Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita lihat pembuktian ayatnya. Biasa, Lukas 2 ayat 11. Kita lihat ini pembuktiannya. Jadi kalau kita mau menyanggah, kita harus ada bukti. Ya. Baca 2-3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan, bukan manusia. Oke ya? Ya, kecuali kita tip X ini buang. Ini malaikat yang datang kasih tahu, hari ini terlahir bagimu kepada para gembala. Yang lahir Kristus Tuhan. Beda 6 bulan dengan Yohanes Pembaptis. Betul ya? Ya. Malaikat tidak datang kasih tahu, hari ini telah lahir bagimu Yohanes Tuhan. Nah, lalu ada orang bilang begini, Yesus, di mana ayatnya Yesus mengatakan aku adalah Allah, sembahlah aku. Itu pertanyaan paling konyol dan memang kelas bawah banget. Banyak orang Kristen tidak bisa bedakan apa tuh Allah, apa tuh Tuhan. Saya katakan begini, Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Bisa terima ini. Yesus itu Tuhan, dia bukan Allah. Bye-bye. Bye-bye. Bisa terima enggak? Itu orang mesti bedakan induk Lutheran dan terminologinya. Ya. Mau cari seluruh Alkitab, Yesus itu Tuhan. Yesus bukan Allah. Tolong cari di mana Yesus mengatakan akulah Allah. Itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Karena ini yang lahir, ini Tuhan, bukan Allah yang lahir. Yang lahir Tuhan, bukan Allah. Nah sekarang di mana ayatnya Yesus mengatakan akulah Tuhan? Di mana? Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat 14.
Kita baca dari ayat 13 ya. Baca ayat 13. Oke. Mari kita baca bersama-sama supaya kita mengerti narasinya. 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus ada tukar tanpa tahu. Perhatikan ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Yesus bilang katamu itu tepat. Yesus tidak bantah karena menurut pandangan mereka, pandangan murid-murid. Betul tak, Ivan? Ya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tetapi di ayat 14 Yesus memperbaiki struktur kalimat ini. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Jadi aku yang adalah Tuhan. Aku adalah Kyrios. Bahasa Yunani Kyrios, bahasa Ibrani adalah Adonai. Nah, kata Adonai itu sebagai pengganti kata Yodhe Vauhe atau Wauhe. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Aku ada. Yesus disebut sebagai Pantokrator. Ya. Pantokrator. Ivan, Pantokrator apa tuh ya itu? Nggak tahu. Rajin kok kemarin. Rajin tiap minggu datang supaya yang hilang-hilang tuh bahasa-bahasa yang baru. Ya, Pantokrator artinya maha kuasa. Di mana tuh ayatnya? Di mana ayat itu Pantokrator? Pantokrator di mana? Hah? Ini kasih buku ingat dia. Ya, di Alkitab ada tertulis. Ya, Wahyu 1 ayat 8. Ya, dilihat teksnya apa saja supaya bisa baca dengan ramai. Ya. Wahyu 1 ayat 8. Oke, kita baca ayat 8, Pak. Wahyu pasal 1 ayat 8. Ayat 8. Ini kan harusnya itu Wahyu. Nah, klik di tanda tambah ini dia, Pak, supaya bisa lihat ke bawahnya. Nah, itu 1 ayat 8. Nah, oke, 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Kyrios Theos. Ya, sudah mulai pintar. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku
adalah Alfa dan Omega. Ini setara dengan Yesaya 44 ayat 6. Ini pantokrator itu. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Kyrios Theos. Yang ada, tolong diperhatikan dulu, ke atasnya Pak, ini menarik ini. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Inilah dalam bahasa Ibrani apa? Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu bahasa Ibraninya apa? Keluaran 3 ayat 14. Haya atau Ehye, Asher, mestinya pancing betul. Ini yang artinya ini yang yang aku layani. Aku adalah aku. Aku sudah ada, akan datang. Aku ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Aku adalah aku. Ehye Asher Ehye, Haya Asher Haya. Kemudian terakhir, yang maha kuasa. Yesus itu maha kuasa. Jadi pernyataan Alkitab itu sangat luar biasa mengklarifikasi posisi Yesus. Dia adalah Tuhan. Yang lahir itu Tuhan, bukan manusia. Masa yang lahir Tuhan orang bilang manusia? Itu semua mesti cek saraf kalau begitu. Yang lahir Tuhan, orang bilang manusia. Ya. Yang lahir ini supranatural. Bisa oke? Kenapa dia supranatural? Karena dia Tuhan. Tuhan itu supranatural. Tetapi dorang tarik turun Tuhan, dorang jadikan manusia, jadi natural. Ya jadilah Dewi Natu, kan dorang tarik turun. Kita kasih tahu, dorang akui begini. Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Nah, kalau logikanya dari Roh Kudus, berarti dia bukan manusia. Itu kan, dorang akui lahir dari Roh Kudus. Nah, kalau punya sedikit pemahaman tentang istilah apa namanya koilia dan apa tuh? Gaster. Nah, ini gas. Memang dapat ingat apa-apa ya. Gaster. Ya. Lalu bagaimana mereka bilang Yesus manusia? Yesus punya Dewi Natu. Ini kan tidak masuk akal. Cuma ya begitulah cara mereka membodohi dan menipu umat. Nah, perhatikan ini ayat ini. Roma 16 ayat 17-18.
Tahu isinya? Roma 16 ayat 17-18. Kayak ini saja Pak, supaya lebih mudah ya, supaya gampang ya. Roma 16 ayat 17-18. Oke, kita baca 2-3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ya, alhamdulillah, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Kata-kata yang muluk itu penuh dengan istilah teologis yang jemaat awamnya nak mengerti. Itu muluk-muluk, betul kan? Kita kalau baca itu istilah teologi, memang pusing kok. Ini muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka merayu-rayu, bahasa mereka yang manis. Sekarang para teolog sekarang, kalau Anda amati, mereka selalu buat term baru yang tidak dijelaskan apa term tersebut, terminologinya tidak. Mereka pakai term baru. Nah, apalagi yang bergelar doktor, aneh-aneh orang punya bahasa. Ada istilah yang Pak Erik tolong cari di apa namanya, perikoresis di Google. Ini bingung, ini pasti bingung. Perikoresis adalah ya, nah, ini pakai bahasa Indonesia ya. Adalah, dia pakai tambah adalah supaya dia munculnya bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Perikoresis, lihat Bapak di sini, adalah istilah teologi Kristen yang berasal dari bahasa Yunani. Perikoreo berarti mencakup, melingkupi atau berputar, untuk mendeskripsikan hubungan timbal balik dan saling mengisi antara tiga pribadi Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ini saling mendiami. Ya. Coba di bawah Pak. Ya. Itu saling mendiami, itu perikoresis. Dalam praktiknya perikoresis sering diibaratkan sebagai tarian kekal yang harmonis, di mana setiap pribadi memberikan ruang bagi yang lain dan saling menopang dalam kasih. Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan dua hakikat Kristus, Allah dan manusia, yang menjadi dasar bagi pemahaman tentang pluralisme. Pusing baca. Coba, aku mengerti Jo. Cuma ayam saja. Perikoresis itu artinya saling mendiami. Coba Pak tulis dulu perikoresis. Ya, adalah saling mendiami. Coba benar atau saling mendiami? Saling, nah salah Pak. Ini ada ya, saling mendiami. Saling spasial.
Ini oke, betul. Oke, ntar. Ini kayaknya kalau di apa namanya ini Pak? Namanya apa? Iya, ini agak berbeda kalau di yang satu kan. Ya, coba cari di itu perikoresis. Perikoresis adalah ya itu. Pemahaman Anda tepat. Ini perikoresis berasal dari bahasa Yunani ya. Secara harafiah merujuk pada konsep saling mendiami, saling menembus, atau saling melingkupi. Nah, ini saling melingkupi ini Bapa dengan anak, katanya saling mendiami. Kira-kira bagaimana kan saling mendiami? Tolong Ivan coba nalar baik-baik. Kalau saling mendiami itu dorong baku isi. Itu dasarnya dari ini. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Nah, itu di konsepnya perikoresis itu. Saling mendiami. Saling mendiami. Itu Roh Kudus ada taruh di mana kan? Sebab saling mendiami itu Bapa dan Yesus. Ada istilah-istilah yang sulit dimengerti. Ya, itu dipaksakan untuk jadi sebuah doktrin. Ya, coba lihat konteks ini. Konteks ini terutama, coba kalian lihat ya bahwa dalam teologi Kristen untuk menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Allah Tritunggal. Pusing deh. Allah Tritunggal itu mereka menggunakan Allah yang mana? Ya. Mesti cari Panadol Forte. Yang menyedihkannya kita, saya lebih suka dalam tanda petik menyerang GPDI. Dalam tanda petik menyerang GPDI. Karena GPDI tepuk dada Injil sepenuh. Apa yang sepenuhnya di GPDI? Satu penuh, satu enggak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mana ayat tertulisnya seperti itu? Itu kan karam. Sudah dikoreksi berulang-ulang, dikritik tapi kabar. Terus terang ya, Protestan ini adalah pengkhianat Martin Luther. Yang Protestan pengkhianat Martin Luther. Martin Luther bilang sola scriptura, orang bilangnya dong tambah. Martin Luther bilang sola fide, hanya iman saja. Orang tambah iman kepada siapa?
Coba-cobalah usir setan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Coba-coba aja. Iya. Setan mau tanya, apa itu ya? Begitulah Kristen. Apa teh? Ateistik. Ya, Kristen ateistik. Ya. Kristen yang tidak percaya Yesus Kristus saja. Kristen yang mengatakan kristosentris, padahal Alkitab mengatakan Kristomonos. Jadi kalau boleh, ya perhatikan baik-baik itu istilah. Jangan orang TGP di dalam. Kristosentris itu apa? Yesus taruh di tengah. Ya. Ya. Itu dia kristosentris, taruh di tengah. Ya. Ini Kristen anti Oke, ada yang mau bertanya, disilakan. Atau ada yang mau nambah? Ya. Kristen antiteistik. Ya, mungkin ini istilah baru. Ya. Jadi jangan sampai orang dua hati. Ya. Percaya kepada Yesus dan percaya kepada yang lain-lainnya. Saya mau kasih tahu dulu, coba tenang dulu. Saya mau kasih tahu bahwa pengakuan iman rasuli juga itu adalah penolakan terhadap Yesus Kristus. Pengakuan iman rasuli, penolakan terhadap Yesus Kristus. Mainnya halus. Pengakuan iman rasuli munculnya 390, tahun 390. Dan nanti cari di Google apa itu pengakuan iman rasuli. Mulai aneh-aneh. Jadi kalau kita tidak belajar baik-baik, orang terseret masuk kepada jurang kebinasaan. Ya. Sedikit lagi Christian Science pasti muncul. Kalau Marcion sudah muncul, ya itu pasti Christian Science muncul. Kemudian Mormon, tahu Mormon? Mormon itu apa lagi? Ini ajarannya selip-selipan semua. Kalau bicara Mormon kita ingat Om Niki ada pernah larang ke kita. Ya. Kita ada minta izin di ibadah di Mormon. Apa namanya itu di nama apa Tuhan apa itu istilahnya Gereja Yesus Kristus akhir zaman. Iya tak? Ya. Dorang datang pertama di Manado, sewa di tempat Om waktu sakit sebelah rumah. Kita minta izin Pak Om Niki bilang begini, ngana ada bersih baik-baik mau pergi isi di lumpur. Mau cari hal ngana, jangan, itu sesat itu. Jadi hati-hati. Kemudian ada tuh yang dari Cina tuh yang di Facebook, apa tuh Yesus bilang sudah datang, Yesus itu perempuan, sekarang Yesus jadi perempuan. Itu ajaran pusing-pusing dari Cina.
Itu kita mesti hati-hati. Oke, semoga dan pasti memberkati kita semua. Ya, jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situlah dari situ, dari pikiran. Kalau pikiran sudah disesatkan, hati habis, selesai, susah selatan. Oke. Kita angkat minggu depan siapa yang tugas? Oh, kembali ke pagi, Pak. Ya, sebenarnya jadwalnya siapa? Oh, harusnya Puan. Cuma ada urusan. RT RW. Ada kursi. Oke, kalau begitu Pak Gem yang akan replace ya. Karen punya tugas.